Halo, apa kabar anak-anakku semuanya? Kita jumpa lagi meskipun lewat video ya, video pembelajaran, tapi kita mau belajar bersama. Ini untuk kelas EP2 ya. Yang mau Bunda bahas pada kesempatan ini adalah mengenai mindset ya. Karena kita perlu tahu apa sih mindset dari seorang entrepreneur itu. Yang benar tuh mindsetnya seperti apa ya. Kalau kita lihat di secara riset gitu ya, menurut asosiasi dari Small Business Association itu sudah melakukan penelitian bahwa hanya 70% usaha yang bertahan di 2 tahun pertama. Nah, ini harus jadi renungan kita semuanya ya. Kenapa hanya 70% saja perusahaan atau bisnis atau usaha yang bertahan di 2 tahun pertama saja. Nah, 50%-nya bertahan di tahun kelima, dan dari situ 34%-nya saja yang bertahan di tahun ke-10. Artinya apa? Enggak banyak orang yang bisa melewati atau bisa mempertahankan bisnisnya untuk jangka waktu panjang. Lalu apa yang membedakan orang yang bisa bertahan dengan bisnisnya dan orang yang tidak bisa ya? Tentu saja kita akan belajar mengenai mindset itu. Apakah kita memiliki mindset entrepreneur, mindset wirausaha, mindset sebagai seorang pengusaha, atau kita punya mindset sebagai pecundang ya? Tiga itu adalah pilihan hidup kita. Kita bicara mengenai mindset, yang harus kita miliki utamanya adalah seperti yang Bunda sering sampaikan, milikilah tujuan hidup ya, goal, punya spesifik goal. Nah, sekarang anak-anak semua udah punya belum nih spesifik goalnya apa? Kalau belum dapat, cari dari sekarang. Gimana nih caranya dapat spesifik goalnya nih? Bagi diriku masih bingung gitu ya. Mulai melihat, kemarin Bunda sudah ajarkan beberapa tipsnya, yaitu melihat kelemahan dan kelebihan dari diri sendiri, melewati bagaimana SWOT-nya diri, kekuatanku apa, kelemahanku apa, peluangku aku mau ambil apa, ancamannya apa ya gitu. Ada enggak ancaman-ancaman dari luar yang mungkin akan menghambat, menjadi hambatan dari apa yang sedang aku tuju ini. Jadi memiliki goal yang spesifik itu penting banget ya. Jadi mindset itu gunanya apa? Mindset ini yang membedakan antara kamu dengan orang-orang lain. Kalau kita memiliki mindset yang bagus, mindset yang positif, mindset yang tepat ya, itu akan menjadi pembeda di antara kita dengan lainnya di luar sana ya. Jadi kalau kita lihat nih, kok ada ya yang suksesnya cepat, kok ada ya orang yang bolak-balik bangkrut gitu, kok ada ya orang yang kayaknya udah kerja keras nih tapi nggak pernah sukses-sukses, begitu aja kadang-kadang seperti jalan di tempat gitu ya. Itu perlu digali lagi, apakah sudah punya mindset yang benar gitu. Mindset entrepreneur ini yang bisa membawa kita melejit. Mindset entrepreneur ini yang membuat kita berbeda dengan yang lainnya, kita punya kreativitas dan inovasi yang punya value dibandingkan yang lainnya. Nah, mindset inilah yang membedakan antara kita ya, yang dengan mindset yang benar dengan orang-orang di luar sana. Itu pembedanya. Kemudian mindset itu terbentuk dari apa sih? Dari mana mindset itu? Mindset itu pertama bisa dari belief, kepercayaan-kepercayaan yang kita anut ya. Belief. Sejak kita dari kecil, kita ada di lingkungan, dari keluarga, dari masyarakat, ada tertanam kepercayaan-kepercayaan yang membentuk kita mempunyai mindset yang seperti itu. Nah, kemudian selain itu value apa? Misalnya value yang sudah ditanamkan sejak awal. Value misalnya apa ya? Uang itu jahat gitu. Kita udah tanamin kalau uang itu bikin orang serakah gitu. Nah, itu kan value yang mungkin pernah ditanamkan kepada kita sejak kita masih kecil, yaitu value itu. Nah,
Tapi apakah mindset itu benar nggak gitu? Apakah benar uang itu jahat gitu? Dan juga mindset itu bisa terbangun karena dengan kebiasaan-kebiasaan yang terus dilakukan berulang-ulang dan akhirnya melekat pada diri kita. Ya. Nah, jadi mindset ini harus kita rubah. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak sih mindset yang sudah kita miliki itu bisa dirubah nggak menjadi lebih baik, menjadi mindsetnya, goalnya kita menjadi pengusaha, berarti bisa nggak kita punya mindset para pengusaha itu yang sukses-sukses itu? Bisa, ya. Jadi mindset ini bisa kita olah, mindset bisa kita rubah menjadi lebih baik, dan mindset itu dynamic ya. Jadi maksudnya asal kita tahu bahwa kita sadar bahwa who am I itu kita siapa, kita tahu goalnya kita mau kemana. Kemudian kita juga belajar dari banyak orang yang sudah mencapai suksesnya, yang mungkin menjadi role model kita gitu ya, idola kita. Nah, pelajari dari situ, dikuatkan, diyakini, dibawa dalam doa, dan terus diafirmasi setiap saat. Mindset itu akan terbentuk dengan lebih baik, dan kita harus punya goal menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi, ya. Jadi jika ingin menjadi yang terbaik, jangan berpikir dan bertindak seperti kebanyakan orang. Nah, itu kuncinya, ya. Kalau kita ingin menjadi yang terbaik, sekali lagi, jangan bertindak, jangan bertingkah laku, jangan berpikir seperti kebanyakan orang, ya. Jadi kita harus apa? Harus berbeda secara positif. Barangkali kita harus 1 atau 2 langkah di depan mereka, bahkan mungkin 5 langkah di depan mereka, ya. Bagaimana cara membangun mindset yang positif ini? Kita dikuatkan untuk bisa membangun mindset yang positif. Ya, kita harus bergaul dengan orang-orang yang positif, bergaul dengan orang-orang yang mempunyai mindset sukses luar biasa. Ya, jadi teruslah berusaha, teruslah berjuang, karena siapa yang bisa merubah dan bisa membuat mindset kita menjadi mindset yang benar, menjadi mindset orang sukses adalah diri kita sendiri, ya. Jadi kamu kuliah di mana, belajar di mana, itu nggak penting, ya, karena kan pernah juga ada satu penelitian dari 100 orang di lulusan Columbia University ini kan teliti, ya, 10 orang lulusan Universitas Columbia, 40 tahun kemudian diteliti, hasilnya adalah apa? Hanya berapa orang yang makmur? Hanya 4 orang. Yang financial freedom juga 4 orang. Yang masih terus bekerja ada 5 orang. Yang sudah meninggal ada sekitar 56 orang. Yang udah meninggal, ya. Terus kemudian ada yang meninggal dalam kondisi miskin, itu yang paling besar. Artinya apa? Nggak menjamin kamu tuh kuliah di mana dan lain-lain. Yang penting adalah bagaimana kamu bisa berhasil untuk membangun mindset di dalam dirimu, ya. Oke. Jadi yang pertama apa tadi? Kalau mau menjadi orang yang terbaik, ya, jangan berpikir dan bertindak seperti kebanyakan orang, ya. Kalau teman-teman lingkunganmu suka merokok, ya kamu jadi orang yang tidak suka merokok, ya. Ini ambil semuanya dari sisi positifnya, ya, bukan kebalikannya, karena kamu bergaul dengan orang-orang yang tidak merokok terus saya menjadi yang merokok, itu bukan seperti itu, ya. Artinya dari semuanya, dari kebanyakan orang lakukan apa, you must doing something yang different dengan mereka. Oke. Ya, itu yang jadi seperti itu yang harus kalian lakukan, coba, ya. Kemudian percayalah bahwa semua hal itu bisa dipelajari dan bisa dilatih. Semua hal bisa dipelajari dan bisa dilatih, ya. Jadi kalau kan Bunda pernah cerita nih, dulu Bunda nggak bisa bicara nih di depan umum, malu, grogi, pede, gemeteran dan lain-lain, ya. Tapi
Kalau kita punya niat yang kuat, kita punya kemauan untuk belajar, untuk merubah diri kita bisa lakukan itu. Meskipun tidak sampai seperti seorang penyiar profesional atau tidak, tapi kita punya kemauan untuk bertumbuh, untuk merubah menjadi lebih baik lagi. Jadi semua bisa berubah, semua menjadi lebih baik, semua bisa dilatih untuk menjadi lebih baik, ya. Tapi caranya tentu saja tidak dengan diam-diam saja, hanya berdoa saja, Tuhan mohon aku berubah menjadi lebih baik, menjadi bisa menjadi public speaker yang baik, gitu, tanpa usaha apa-apa. Karena kuncinya tetap harus berusaha, harus belajar, ya, harus berjuang untuk itu. Ya, itu mindset seperti itu yang harus kamu tanamkan di dalam dirimu, ya, anak-anak, bahwa semua itu bisa dipelajari dan bisa dilatih, ya. Jadi jangan khawatir kalau sekarang saya nggak bisa jualan nih Bun, pasti karena bakatku nggak ada, gitu. Bukan bakat nggak ada, tapi kamu nggak mau berjuang, nggak mau belajar, nggak mau mempelajari bagaimana untuk bisa menjadi seorang penjual, ya. Jadi coba itu lihat pada diri sendiri, apa iya aku begitu atau enggak, gitu ya. Kemudian apalagi, masukkan di dalam mindsetmu, jangan mindset yang salah tentang uang, ya. Uang kalau di luar sana kan, karena uang ini bagus buat kita, begitu juga sukses itu bagus buat kita. Banyak orang berpikir di luar ini, aku nggak mau kalau goalku menjadi kaya, karena kalau kaya aku akan jadi orang yang sombong. Kaya, aku akan menjadi orang yang berkuasa dan sok kuasa. Punya uang banyak, aku itu adalah berarti aku menjadi orang yang rakus, orang yang serakah, karena apa? Pikirannya tertuju kepada uang saja. Tapi apakah itu mindset yang benar? Ya. Mari kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Apa itu uang? Apa benar nih, misalnya uang itu bikin kita jadi jahat, gitu. Bikin kita jadi serakah, gitu. Bikin orang kaya itu egois, gitu. Mari kita lihat dari sisi pandang yang berbeda. Orang kaya itu punya kontributor terbesar bagi orang yang kurang beruntung. Siapa yang bisa berdonasi, membantu orang-orang dalam bencana alam, ya, memberikan beasiswa, adalah pasti orang-orang yang kaya. Kalau kita sudah kaya, kita bisa membantu orang dengan lebih baik, dengan lebih banyak, gitu ya. Bisa berbagi berkat, berbagi berkah kepada banyak orang. Kita harus lihat sisi-sisi positif itu, ya. Bahkan bagaimana sih cara terbaik untuk melawan kemiskinan? Ya dengan tidak menjadi orang miskin, ya. Jangan mau jadi orang miskin. Kadang-kadang orang pikir, saya nggak bisa kaya Bun, karena keluarga saya miskin. Nah, coba buang hal-hal seperti itu, buang dari pikiranmu, ya. Karena itu berarti engkau membuat batasan sendiri terhadap hidupmu, terhadap dirimu. Untuk apa? Untuk maju, untuk menjadi orang kaya, dan untuk menjadi orang sukses. Maka tanamkanlah di dalam dirimu bahwa aku bisa kaya, aku bisa sukses, dan aku akan membantu lebih banyak orang yang membutuhkan bantuanku. Jadi mindset ini harus dibangun, bukannya orang kaya serakah dan lain-lain. Ya, itu salah satunya. Jadi mindset tentang uang ini harus diluruskan, mindset tentang kaya juga harus diluruskan, ya. Dan juga harus ingat anak-anak bahwa hasil yang engkau dapatkan itu sangat tergantung daripada perilakumu.
Dia pernah cerita tentang hukum tarik-menarik, law of attraction, ya. Jika kalian banyak melakukan kebaikan, maka kebaikan-kebaikan yang lain akan datang juga kepadamu. Ya. Jika engkau berpikiran hal-hal yang positif, maka semua di alam semesta sana akan datang kepadamu adalah hal-hal yang positif. Jika engkau berpikir hal kesuksesan, kebahagiaan, ya, kebaikan, kepandaian, kecerdasan, kesejahteraan, bahwa dalam doa, bahwa dalam keyakinanmu, dalam pikiranmu, maka hal-hal positif itu akan datang kepadamu. So, you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Ya, jadi jangan pernah berpikir saya nggak bisa sukses. Saya dari kecil ya memang begini pun tidak pernah bisa kaya. Karena saya ditakdirkan jadi orang miskin. Jangan sekali-kali berpikir seperti itu. Ya, ubah pikiranmu, ya, rubah mindsetmu menjadi mindset yang positif. Supaya apa? Supaya kamu bisa juga mendapatkan yang terbaik buat dirimu dan mendatangkan semua hal-hal positif ke dalam dirimu dengan berpikir bahwa engkau pasti bisa melakukan hal-hal itu dan yakin dan diperjuangkan. Ya. Karena satu-satunya alasan target kita tercapai adalah karena pikiran kita, behavior kita, ya. Dan nanti kalau kalian sudah punya teamwork gitu, behavior dari tim itu juga akan membuat kita sukses untuk mencapai tujuan kita. Ya. Jadi itu yang harus kalian perhatikan. Coba laksanakan pelan-pelan bagaimana kalian bisa membentuk mindset yang positif, mindset yang benar tentang kesuksesan, ya. Dan kemudian apa? Sekarang tentang tanggung jawab, responsibility, tanggung jawab pribadimu, ya. Kamu harus mengambil tanggung jawab pribadi. Jika melakukan sesuatu hal dan kemudian tidak berhasil dengan baik, jangan lempar tanggung jawab itu pada orang lain. Jangan menyalahkan orang lain. So, no blame. Tidak boleh menyalahkan lingkungan, kondisi, orang lain, orang tua kita, keluarga kita, tapi ambillah tanggung jawab itu untuk dirimu sendiri. Ya. Jadi orang yang punya mindset positif, orang yang sukses selalu tidak pernah menyalahkan orang lain, tetapi dia melihat pada diri sendiri apa yang salah itu harus diperbaiki dan dia mengambil tanggung jawab atas kesalahan itu. Ya, jadi kalau kalian sudah mulai sering menyalahkan orang lain atas kegagalanmu, maka berhati-hatilah. Artinya kamu mulai mengambil tindakan yang kurang pas karena selalu blame others, menyalahkan. Itu bukan mindset seorang yang sukses, ya, dan juga bukan mindset seorang entrepreneur sejati. Sejatinya seorang entrepreneur harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, baik itu gagal, berhasil, itu adalah tanggung jawab kita, ya. Oke, kalau tadi no blame, ya, tidak menyalahkan banyak orang, yang hal lagi yang paling penting, yang penting juga adalah tidak membuat excuses. Apa itu? Tidak membuat alasan-alasan, ya. Kalau punya teman yang suka kasih alasan, wah sorry aku nggak bisa datang karena gini. Waduh aku belum bisa bikin tugas karena gini. Ya, wah aku belum bisa ngembalikin duit nih karena gini. Make it excuse, ya.
bikin alasan. Dan itu adalah satu sikap yang sangat tidak terpuji. Ya, karena dia selalu bermain dengan alasan-alasan untuk membenarkan dirinya sendiri. Membuat alasan itu menjadi suatu kebiasaan dan akan, jika dipelihara terus, akan menjadikan pribadimu menjadi pribadi yang tidak tough dan tidak juga akan dihargai oleh orang-orang lain, dan yang paling penting tidak akan dipercaya. Ya, jadi dia pasti alasan, itu pasti alasan. So kita harus benar-benar bertanggung jawab terhadap apa yang kita janjikan, ya. Kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, yang menjadi tanggung jawab kita, yang menjadi job kita, ya. Jangan lari dari tanggung jawab, ya. No excuses. Jangan pakai alasan-alasan. Itu belajar, bisa, pasti bisa. Dan yang terakhir adalah apa? Continuous improvement. Jadi kita punya satu kebiasaan yang harus kita bangun adalah selalu terus-menerus melakukan improvement, perbaikan pada diri dan pribadi kita masing-masing. Kita harus membangun kebiasaan itu, continuous improvement. Ya, selalu berpikir bahasa Jepangnya kaizen, terus selalu melakukan yang terbaik. Kita sudah bisa melakukan yang terbaik ini, lakukan yang lebih baik lagi, ya. Itu cikal bakal dari inovasi-inovasi yang terus menerus tercipta itu. Karena apa? Karena selalu berpikir kaizen, perbaikan, lebih baik lagi. Nah, itu yang harus kamu miliki sebagai seorang entrepreneur. Mindset entrepreneur itu harus juga kalian rubah dengan cara apa? Selalu berpikir kaizen, ya. Jadi terus lakukan improvement untuk kebaikanmu, pribadimu, bisnismu, karirmu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, jadi menjadi seorang pribadi harus terus bertumbuh menjadi pribadi yang selalu menjadi panutan orang-orang di sekitar lingkungan. Ya, tadi kita udah bicara beberapa hal mengenai bagaimana mindset entrepreneur yang harus kalian bangun. Ada beberapa hal itu. Nah, kalian harus coba lakukan itu sebagai satu proses perubahan diri supaya kalian keluar menjadi setelah menjadi sarjana, kalian sudah tercreate, ya, sudah tercipta menjadi seorang pribadi yang mempunyai mindset sukses yang benar, ya, mulai dari sekarang ya anak-anak, ya. Oke, itu tadi bicara tentang mindset kewirausahaan. Nah, sekarang Bunda akan tambah satu materi lagi tentang kan ini kita di entrepreneurship, ya. Jadi kita harus mulai paham tentang bagaimana mengelola bisnis. Apa sih dasar-dasar, prinsip-prinsip dasar dari pengelolaan bisnis yang benar? Kita harus punya apa gitu. Yaitu kalian harus punya namanya 4 winning. Apa? 4 winning. Ya. Dalam mengelola dan mengembangkan bisnis atau apapun karirmu dengan efektif dan sukses, kita harus memiliki 4 winning tadi. 4 winning itu apa saja? Yang pertama adalah winning spirit, ya, semangat untuk menang. Winning spirit, harus ingat ya, ada 4 ya. Pertama adalah winning spirit, dan yang kedua adalah winning strategi, ya. Kalau kita punya perusahaan, kita bekerja, punya karir di perusahaan atau kita sedang bekerja, milikilah winning strategi. Winning strategi ini yang diperlukan untuk compete dengan kompetitor. Kalian harus punya ide-ide
strategi apa yang harus kalian ambil dengan tepat, ya. Strateginya harus strategi yang winning, yang menang. Bagaimana bisa mencapai satu kesuksesan? Untuk apa yang kalian lakukan adalah kalian harus punya winning strategi. Jadi yang pertama tadi ada winning spirit, yang kedua adalah winning strategi. Oke. Terus yang keempat apa? Winning team atau winning super team. Ya. People, kita punya tim, kita punya orang-orang, kita punya entah itu berapa besarnya, ya, mungkin hanya beberapa, masih kecil timnya, bertiga, berdua, tapi itu harus menjadi winning super team. Kita harus bisa mengelola tim kita menjadi super team yang menuju kepada kemenangan, kesuksesan. Ya. Jadi kita harus bagaimana bisa mengelola, harus tahu cara bagaimana kita bisa mengelola, merangkul, mengajak, dan mendukung, encourage mereka untuk bisa menjadi super team. Spiritmu harus bisa dialirkan kepada mereka, supaya mereka mempunyai goal yang sama dengan leadernya. Ya. Dan yang terakhir adalah winning system. Winning systemnya adalah prosesnya. Kalian harus punya proses yang benar, proses efektif, efisien. Jadi harus punya sistem. Ya, untuk awal-awalnya, apakah saya harus punya membangun sistem? Padahal kita masih punya perusahaannya masih kecil. Oh iya, harus mulai dibangun. Paling tidak punya sistem pembukuannya, punya sistem finance-nya, keuangannya, ya, segala pemasukan pengeluaran yang kecil-kecil di dalam satu perusahaan kan harus dicatat semuanya. Membiasakan diri dengan mencatat keluar masuknya keuangan. Maka kalian belajar pengantar akuntansi manajemen akuntansi atau akuntansi keuangan itu gunanya apa? Untuk membuat sistem keuangan. Mungkin belum bisa, sekarang banyak ya apps yang bisa digunakan secara free untuk membuat laporan keuangan gitu ya, yang simple gitu. Suatu saat nanti sekalian jadi berkembang, jadi besar kan, pasti kalian membutuhkan yang lebih lagi, lebih advance lagi. Tapi itu semuanya harus punya sistem. Sistem apa lagi? Sistem proses untuk kalian melakukan bisnis ini kan harus ada sistemnya. Itu bisa, salah satunya adalah SOP. SOP ini penting sekali untuk melakukan proses bisnismu atau proses pekerjaanmu. Jadi itu ada 4 hal itu, yaitu apa tadi? Winning spirit sebagai pemenang, ya. Kemudian tadi yang kedua apa? Winning strategi. Itu kalian harus punya strategi sebagai seorang pemenang. Kemudian kalian juga harus punya winning super team. Itu orang-orang yang bisa menjadi satu tim, menjadi tim yang kompak untuk menjadi pemenang. Dan yang terakhir adalah winning system, yaitu kalian harus membangun sistem meskipun dari yang sangat sederhana dulu, ya, tapi kalian harus benar-benar mempunyai sistem untuk bisnis atau pekerjaan proses. Jadi itu namanya apa? 4 winnings. Ini adalah satu konsep dasar di dalam mengelola sebuah bisnis. Atau kalian sebagai seorang profesional, kalian harus membangun ini. Oke, nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan. Tapi kalian harus ingat bahwa apa yang tadi Bunda sampaikan, mindset yang benar menjadi seorang entrepreneur, kalian harus bisa merubah menjadi mindset yang positif. Kemudian setelah itu, dalam mengelola bisnis yang benar, kalian punya konsep dasar dalam mengelola bisnis, yaitu 4 winnings, ya. Tolong dicatat, diperhatikan tentang 4 winnings ini, dan juga tadi tentang mindset yang benar, bagaimana kalian bisa menjadi seorang entrepreneurs yang hebat, yang tangguh, yang sukses. Doa Bunda buat kalian semua, kalian bisa menjadi seorang pengusaha muda, pengusaha yang paham sekali dengan apa yang harus kalian lakukan,
untuk memasuki dunia jenjang yang lebih tinggi lagi, untuk membuat scale up dalam hidupmu, dan nanti akan membuat scale up di dalam bisnis maupun pekerjaanmu. Oke, terima kasih atas perhatian anak-anakku semuanya. Kita akan berjumpa di materi yang lain, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat anak-anakku. Terima kasih, selamat sore semuanya.